Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh hadirin wal hadirat yang pada pagi hari ini pantas untuk saya katakan berbahagia. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dalam keadaan berbahagia sebagaimana Allah bahagiakan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat dalam keadaan bahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Bapak Triadi yang baru saja memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu sekalian dengan perkenalan yang saya kira perkenalan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi husnudzon dari Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan apa yang menjadi niat Bapak Ibu sekalian hadir ke masjid ini mendapatkan hasil sehingga kita semua pulang membawa keridhaan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tadi saya katakan bahwa pantas sekali berbahagia Bapak Ibu sekalian. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Di mana Bapak Ibu sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua salat yang ketika mereka berat melaksanakan dua salat tersebut, artinya ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hati mereka. Apa dua salat ini? Dua salat ini yang pertama salat subuh, yang kedua salat asar. Ketika hati ini mudah, dengan giat, dengan semangat, kaki ini melangkah ke masjid Allah untuk memenuhi panggilan Allah, khususnya di waktu salat subuh, yang mana subuh ini salah satu salat yang disifati Rasul salat yang berat. Maka itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian hatinya telah dipilih oleh Allah untuk dibersihkan daripada sifat-sifat kemunafikan. Dan tidak ada yang akan selamat menghadap Allah, tidak ada yang akan selamat nanti di hari kiamat di depan persidangan Allah terkecuali mereka yang membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, mudah-mudahan Allah dawamkan sampai kita menutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan, man shallal ghadat, siapa orang yang salat subuh fil jamaah, dalam keadaan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, setelah salat dia duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'as syams, berzikir itu berjalan sampai terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian ketika matahari itu terbit dia salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Orang yang melaksanakan hal-hal tadi, maka Allah akan janjikan untuknya pahala haji 1 kali dan umrah 1 kali. Bahkan hajinya disebutkan oleh tafsir Riyadhus Shalihin, hadis ini menerangkan bahwa haji yang didapati, pahala haji yang didapati oleh setiap umat manusia yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit, haji dan umrahnya dipastikan mabrur dan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Idul Adha banyak orang ngumpulin duit setahun, 2 tahun, nunggu 5 tahun, 10 tahun hanya untuk bisa pergi haji ke Masjidil Haram. Sekian banyak uang yang mereka kumpulkan, sekian banyak tenaga yang mereka kerahkan supaya bisa umrah, datang ke sana, datang ke sini, sampai banyak yang pinjam duit supaya bisa umrah, sampai di Makkah Al-Mukarramah, sampai di kota suci Makkah. Begitu sampai di sana,
Mulai dia foto sana, mulai dia foto sini, di Masjidil Haram, dikirim di WA, dikirim di status, dikirim di Instagram, masuklah sifat riya di dalam hatinya. Rusak ikhlasnya. Ketika sholat ingin dilihat, ketika menyium Ka'bah difoto, dikirim, rusak ibadahnya. Orang capek-capek kumpulin duit, orang capek-capek kerahkan tenaga, pinjam duit sana, pinjam duit sini untuk haji dan umrah yang tidak dipastikan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya mereka ingin mendapatkan pahala haji dan umrah yang dipastikan keterimaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mereka tidur di waktu yang tepat, pasang alarm, bangun jam 3 subuh, mandi, kemudian datang ke masjid, beribadah kepada Allah, duduk baca wirid, duduk mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian sampai matahari terbit. Dia keluar, dia sudah dihitung sebagai orang yang haji dan umrah, dan kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak Bu jadi orang Islam? Bu, enak gak jadi orang Islam? Enak gak Pak jadi orang Islam? Enak. Cuma sholat subuh jamaah, duduk dengerin kajian, kagak keluar duit sepeser pun, dapat haji, dapat umrah. Jadi yang kagak mampu buat berangkat haji, berangkat umrah, yang sering-sering salat jamaah subuh. Nanti di hari kiamat ketika orang yang suka haji setiap tahunnya, umrah setiap bulannya, ketika dia menghadap Allah, mafalis, bangkrut, kosong kantongnya. Dilihat pahalanya nggak ada. Kenapa? Ya Allah, saya melaksanakan haji tiap tahun, saya umrah tiap bulan, kenapa pahalanya nggak ada? Allah katakan, hajimu dan umrahmu bukan untukku, kata Allah. Hajimu dan umrahmu untukmu, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Maka ambillah pujian orang tersebut, ambillah pujian keluarga itu, dan sekarang aku tidak menerima, aku tidak menganggap apa yang telah kamu lakukan, kata Allah. Ada orang satu datang, miskin hidupnya di dunia, kerjaan kagak punya, pemasukan kagak ada. Ya Allah, pemasukan sehari paling-paling 50.000, paling-paling 100.000, cuma cukup buat makan anak istri. Tapi di hari kiamat nanti terlihat pahala hajinya ribuan, pahala umrahnya ribuan. Ditanya sama ini yang tadi hajinya kagak ada hasilnya, kagak ada pahalanya. Ya Allah, ini orang kagak pernah haji, kenapa pahala hajinya banyak? Ya, betul, dia ketika di dunia setiap subuh dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka ini salat subuh ini Bapak Ibu sekalian penting rasanya untuk kita jaga, supaya kita semua mendapatkan pahala yang tadi itu. Mudah-mudahan Allah jaga taufik ini ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan taufik ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Haji umrah barusan nih. Habis haji umrah ditambah lagi Nabi SAW mengatakan, man shalla rak'ataini qabla al-fajr, salat rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana Bib? Kita dapat dunia dan seisinya. Gimana ceritanya ini kok lebih baik dari dunia dan seisinya, padahal cuma 2 rakaat sebelum fajar? Ya, saya katakan Bapak Ibu sekalian, satu surga yang paling kecil Allah ciptakan nanti di hari kiamat itu besarnya seperti dunia dan seisinya. Itu surga paling kecil. Jadi satu surga yang paling kecil di akhirat nanti, tingkatan paling rendah itu surga, paling bawah itu segede dunia dan seisinya beserta perhiasan yang ada di dalamnya, kita sendiri satu. Terus bisa dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa nggak dikasih sekarang waktu kita masih di dunia? Kebayang kagak? Kalau misalkan hari ini saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, besok lagi saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, besok lagi saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terus setiap hari Allah kasih itu pahala dunia dan seisinya. Cukup apa kagak? Muat gak kira-kira dunia? Ya kalau setiap orang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, muat gak Allah kasih satu-satu dunia? Kan kagak muat. Makanya itu semua Allah simpan untuk perluasan tanah kita nanti di hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi derajat surganya, makin besar tanah yang kita punya di dalam surga, maka itu artinya tanah yang tertinggi, tanah yang terbesar di dalam surga adalah tanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa?
Kalau kita rajin sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, derajat itu akan mengangkat kita berkumpul dengan Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Bapak Ibu sekalian, kumpul sama Nabi di surga ini, Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror, beliau bilang, saya lebih senang surga di dunia kebanding surga di akhirat, katanya. Yang muridnya tanya, Bib, gimana ceritanya surga di dunia lebih senang kebanding surga di akhirat, katanya. Emang ada surga yang lebih indah dari surganya Allah yang Allah ciptakan nanti di hari kiamat? Oh ada, kata Ali Habsyi. Apa surga tersebut? Surga itu saya rasakan di dunia ketika saya berkumpul dengan umatnya Nabi Muhammad, menyebutkan, memuji Nabi Muhammad SAW. Itu lebih saya rindukan kebanding saya harus masuk surga, sedangkan di dalam surga itu nggak ada Nabi Muhammad, katanya. Sampai-sampai di dalam statement beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Iya, saya mau masuk surga. Iya, saya ingin masuk surga, rindu untuk masuk ke dalam surga. Tapi demi Allah nggak ada yang buat saya rindu buat masuk ke dalam surga kecuali karena kekasihku ada di dalamnya. Siapa yang dimaksud kekasihnya? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah ada bunyi kresek-kresek nih saya kurang konsentrasi biasanya. Bener gak? Kalau ada bunyi kresek-kresek, kayaknya biar diselesaikan dulu dah, kreseknya kebagi ya. Ayo kita tunggu sama-sama. Sambil nunggu biar kagak kosong, yang manggut-manggut, ngantuk-ngantuk, baca sholawat dulu ya. Boleh Patri? Ya, sambil manjangin durasi sampai jam 6.20 soalnya. Lumayan lama juga. Berarti 1 jam setengah saya disuruh ceramah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Salawat, ada satu salawat Bapak Ibu sekalian, saya senang banget sama salawat ini. Ini salawatnya orang dulu. Salawat orang dulu. Tapi orang guru saya bilang, ini salawat apa sih? Suka dibaca di masjid-masjid, dibaca di pesantren-pesantren. Sering dibaca ini salawat. Ini salawat apa guru? Guru saya bilang, itu salawatnya Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu ngefans sama Nabi Muhammad, Bu. Nabi Khidir ngefans sama Nabi Muhammad, saking ngefansnya beliau sampai punya salawat khusus yang biasa beliau baca. Faedahnya, fadilahnya, oh bukan main. Aida pasti Bapak Ibu semua udah tahu. Saya baca salawat, Bapak Ibu sekalian ikutin sambil nunggu nih kresek kebagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ibu-ibu mah pengen terusin Pak. Karena memang salawat ini dasarnya itu nikmat. Salawat ini menyejukkan hati, hati yang galau, hati yang gundah gulana,
fikiran yang suntuk. Itu obat paling cakep, obat paling mujarab buat ngilangin hati yang gundah, ngilangin fikiran yang suntuk itu dengan membaca salat. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita kalau baca salawat tadi, kita baca salam, itu kita manggil-manggil ruhnya Nabi. Habib Abdullah bin Alwi Haddad yang punya Ratib Haddad, beliau bilang ada beberapa wali yang punya magam, yang punya magam kedudukan di sisi Allah. Ketika kita tawasul, kita baca doa, terus dengan tawasul kepada mereka, itu ruhnya datang buat ngebantuin minta sama Allah supaya Allah kabulkan. Dan tawasul ini penting di dalam agama Islam. Jangan lagi kepada Allah. Orang mau ketemu presiden aja harus melewati pas pampres dulu apa enggak? Lewat dulu. Orang kalau dekat sama sekretaris presiden, dekat sama orang dekatnya presiden, mudah nggak buat ketemu presiden? Mudah. Coba kita ujuk-ujuk nggak kenal presiden, kita nggak dekat sama dia, tahu prosedurnya enggak buat ketemu sama dia, ujuk-ujuk datang pengen ketemu, diterima apa enggak? Datang ke istana terus bilang saya mau ketemu presiden, diterima enggak? Enggak. Lewat prosedur dulu. Lewat siapa? Orang dalam, dekat sama orang dalam. Nah, dalam agama Islam juga ketika kita berdoa kepada Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan wabtaghu ilaihil wasilah. Ambil wasilah, ambil orang dalam, ambil jalur supaya kita minta sama Allah itu lebih cepat sampai doanya. Kenapa? Doanya kita masih banyak dosanya. Lah Allah, orang Nabi bilang, innallaha la yataqabbalu du'a min qalbin ghafil. Allah kagak terima doa orang yang hatinya lalai. Gimana mungkin loh? Jangan lagi minta sama Allah, minta sama manusia aja nih. Contoh, kita datang ke manusia, kalau pengen, jangan lagi minta, minjem duit. Pengen minjem duit, datang dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum, bawa parcel, begini Bapak Lurah, begini Pak Dewan, begini Bapak Pejabat, saya ada keperluan seperti ini, dengan cara bicara yang sopan, dengan gaya nada yang santun. Kan kalau begitu enak diterima sama pejabatnya. Diterima nggak? Terima, orang juga ngedengarnya enak. Lah ini kita bukan ngadep pejabat, kita bukan ngadep orang biasa, kita ngadep Tuhan semesta alam. Terus kita begitu angkat tangan, hatinya mikirin ini, pikirannya mikirin itu. Seakan-akan kita ngangkat tangan kepada Allah, tapi tubuh kita membelakangi Allah. Pantas nggak? Pantas nggak? Nah, kita sadari kita hamba yang banyak dosa. Maka melewati wasilah itu, kita minta kepada Allah supaya Allah cepat kabulkan. Dan salawat ini wasilah yang paling cepat. Ya gimana? Orang lewat wali aja cepat, apalagi lewat pemimpinnya para wali, lewat datuknya para habaib. Siapa? Nabi Muhammad. Melewati seorang makhluk yang karenanya dunia ini diciptakan. Melewati seorang makhluk yang karenanya surga dan akhirat, surga dan neraka diciptakan. Nah, salawat tadi, begitu kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu salam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua salam. Nabi bilang, ma min ahadin min ummati yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Hadis ini sahih Bapak Ibu sekalian. Nabi bilang, tidaklah satu daripada kalian umatku nyampein salam kepadaku kayak tadi, salam, nyampein salam, kecuali ruhku akan Allah izinkan untuk masuk ke dalam jasadku, dan Allah tidak cabut ini ruh sampai aku menjawab salamnya dengan menyebutkan nama dia dan nama orang tua dia. Orang kalau lagi gundah, pikirannya lagi suntuk, kirim salam buat Nabi, ruhnya Nabi datang. Jangan lagi orang yang gundah, jangan lagi orang yang sehat, orang lagi sakaratul maut. Bapak Ibu sekalian, sakaratul maut itu sakitnya seperti tubuh dicabik-cabik 100.000 pedang. Kalau misalkan dia husnul khatimah, surga di hadapannya.
sakaratul maut itu rasa sakit. Orang kalau husnul khatimah, Nabi datang di sebelahnya, keberadaan Nabi Muhammad yang ia lihat itu membuat sakitnya sakaratul maut tidak menjadi apa-apa, tidak berarti apa-apa ketika Nabi Muhammad ada di sampingnya. Itu indahnya keberadaan Nabi. Makin sering kita baca salawat, makin sering kita baca salam buat Nabi, makin sering ruhnya Nabi bersama kita. Dan seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah terkecuali sebagaimana kebiasaan dia ketika hidup. Kebiasaannya baca salawat, baca salam. Nanti begitu wafat dia akan ditemani Nabi Muhammad. Waktu lagi hidup seneng banget sholat duha. Pegang omongan saya, nanti begitu dia pengen meninggal, pasti setelah dia melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan ya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebenarnya tema kayaknya digedein soalnya ini ya. Kurang dekat bukan story kayak. Sebenarnya tema yang ditentukan sama Pak Triadi ini tadi meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian ini sekarang sedang meladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya katakan pantas berbahagia, pantas, sangat pantas berbahagia. Orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak harta, bukan. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang bisnisnya gol kemudian dia gembira, bukan. Orang yang berbahagia, bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati adalah ketika dia tahu dirinya diampuni dosanya oleh Allah. Itu orang yang bahagia sejatinya. Karena kenapa? Kebahagiaan itu akan abadi nanti di hari kiamat. Tapi kebahagiaan orang banyak harta, begitu hartanya ludes, bangkrut kerjaannya, hilang bahagianya. Betul gak? Orang yang bahagia punya rumah besar, dia meninggal, hilang kebahagiaannya. Tapi bahagia diampuni dosa oleh Allah, bahagia kebersamaan dengan Nabi Muhammad, ini bahagia akan dawam, akan terus tersambung sampai bersambung dengan surganya Allah. Sampai kita rasakan betul-betul kebahagiaan itu, Bapak Ibu sekalian. Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Nah, surga kagak gratis. Surga kagak gratis. Orang mau maksiat aja harus bayar, benar nggak? Zaman sekarang mau maksiat kan harus bayar, betul. Ada orang beli bir gratis, kagak bayar. Orang mau maksiat bayar, orang mau zina bayar. Terus giliran mau masuk surga kagak mau bayar, gratis. Ini kurang ajar berarti. Buang air kecil aja bayar. Masuk surga gratis. Na'udzubillahimin dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama Islam, Islam sudah atur semua lini kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mau itu pekerjaannya pembisnis, mau pekerjaannya guru, mau pekerjaannya petani, mau pekerjaannya apalagi. Apapun itu pekerjaannya, Allah sudah atur di setiap pekerjaannya adab untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada alasan buat orang terlepas dari adabnya Nabi, nggak ada alasan. Siapapun orangnya, apapun profesinya, mereka nggak terlepas dari adabnya Nabi Muhammad SAW. Dan adab ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang terpenting di dalam agama Islam setelah syariat. Kita melaksanakan syariat, sholat itu syariat, zakat itu syariat, puasa itu syariat, sholat syariat, khusyuk adabnya, zakat syariat, ikhlas adabnya, puasa syariat, semangat adabnya. Jadi setiap ibadah itu ada syariat, ada yang namanya adab. Dan syariat tidak akan sempurna, tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa disertai dengan adab yang sempurna. Al-Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan, man tahawana bil adab, siapa orang yang meremehkan adab. Jadi dia sama adab urusannya, saya sholat
Cuma untuk mau memerhatikan adab sholat saya itu nanti saya nggak terlalu memerhatikan adab, yang penting sholat udah. Orang yang meremehkan adab, uqiba bihirmanis sunan. Orang itu akan dihukum oleh Allah untuk tidak bisa menyempurnakan kesunahan. Sunnah termasuk syariat. Waman tahawana bisunan, orang kalau udah meremehkan sunnah, sunnah sholat pakai siwak, sunnah sholat pakai baju putih, sunnah sholat pakai peci, sunnah sholat apalagi pakai sorban. Banyak sunnah-sunnah sholat. Sebelum niat baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu takbir sunnah baca doa iftitah. Orang kagak bakal bisa menjaga sunnah-sunnah itu kecuali dia menjaga adab. Wa man tahawana bis sunan, orang kalau sama sunnah-sunnah sudah gampangin meremehkan sunnah-sunnah, nanti ugiba bihirmanil faraid. Nanti Allah akan hukum dia dengan meremehkan yang namanya kewajiban. Sunnahnya sudah berantakan di sholat, mulai karena dia suka meninggalkan sunnah, dia tinggalkan fardu. Dia suka tinggalkan sunnah wudu dengan sempurna, mulai malas wudu, mulai malas sholat, ketinggalan fardunya. Itu Allah yang nanti hukum. Wa man tahawana bil faraid, siapa orang yang meremehkan kefarduan, uqiba bihirmanil ma'rifah, orang tersebut akan Allah hukum untuk buta hatinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma sholat sekian ribu rakaat, puasa sekian juta hari, tapi tidak disertai dengan adab, hatinya tidak akan sampai kepada hadratillah. Harus disertai dengan adab. Pangkal dari seluruh syariat itu diterima dan menghasilkan sesuatu itu tergantung adabnya. Contohnya seperti apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seorang hamba daripada perbuatan keji dan kemungkar. Banyak gak sekarang orang salat tapi masih ngelakuin kemungkaran? Banyak gak? Banyak gak orang sholat masih ngelakuin kekejian? Banyak gak? Apakah ada yang salah dengan ayat Quran? Sholat itu mencegah kemungkaran dan kekejian. Oh salah berarti ini ayat Al-Quran. Lah, tidak, bukan ayat Qurannya yang salah, akan tetapi adab kita di dalam melaksanakan sholat yang salah. Sehingga sholat tidak disertai dengan adab tidak membuahkan tanha anil fahsya wal munkar tadi. Contoh kecil, salah satu adab sholat tadi saya katakan apa? Khusyuk. Sholatnya pikirannya ke sana, pikirannya ke sini, sama sekali tidak ada usaha untuk khusyuk. Begitu keluar dari sholat, dengan mudahnya dia melakukan kemaksiatan. Coba kalau misalkan sholatnya khusyuk, begitu takbir Allahu Akbar, dia merenungi makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, saya tunduk kepada penguasa demi dunia yang tidak ada harganya. Adakah yang lebih besar daripada Allah? Tersadarkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada kasih yang lebih luas, tidak ada kasih yang lebih besar melebihi kasihnya Allah. Kenapa saya harus minta dikasihani oleh makhluk? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, sudah berapa lama saya kufur akan nikmatnya Allah. Hidung yang saya gunakan untuk bernafas, mata saya gunakan untuk melihat, telinga saya gunakan untuk mendengar. Ini semua amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya masih melakukan, saya masih menggunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah? Bukankah mata ini milik Allah? Telinga Allah berikan nikmat untuk mendengar, saya gunakan untuk mendengar aib-aib orang lain. Lisan
yang begitu nikmat saya gunakan untuk berzikir kepada Allah, saya nodai setiap harinya untuk membicarakan aib-aib, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Ingat kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik, raja di hari yang nanti dinantikan oleh seluruh umat manusia, hari yang ditakuti oleh seluruh umat manusia, hari kiamat. Ya Allah, sudah siapkah saya menghadapi hari kiamat? Sudah siapkah saya menghadapi neraka jahanam? Sudah siapkah saya menghadapi Shiratal Mustaqim yang perjalanannya 1500 tahun, 500 tahun perjalanan naik, 500 tahun datar, 500 tahun menurun, dengan melewati satu jembatan yang tajamnya lebih tajam dari satu helai rambut dibelah 7. Mampukah saya melewati jembatan tersebut? Kira-kira ketika sholat yang difikirkan Allah, yang dirasakan rasa takut kepada Allah, ketika sujud dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, keluar dari sholat, berefek apa enggak? Berefek apa enggak? Efek. Lah orang kalau ada apa sih dibuat hukuman? Itu supaya jerah. Orang ketika merasakan hukuman terlebih dahulu, dia akan jerah, dia akan kapok, bener gak? Buktinya apa? Kita bawa motor nggak pakai helm sampai lampu merah ditilang sama polisi. Besok kita bakal pakai helm apa enggak pas naik motor lagi? Pakai. Karena udah ditilang. Saking aja Allah itu rahmat kepada kita, Allah kagak mau siksa kita di dunia. Allah kasih waktu untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja Allah dahulukan itu siksa di dunia, niscaya tidak ada satu umat manusia pun yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk di dalam sholat ini Bapak Ibu sekalian itu sangat penting. Bicara tentang khusyuk itu apakah seperti itu, Bib? Enggak. Allah tidak menuntut kita untuk khusyuk 100% ketika kita melaksanakan sholat. Karena tidak mungkin ada yang mampu untuk khusyuk 100% ketika sholat. Diceritakan satu kali Nabi Muhammad bikin sayembara. Nabi bikin perlombaan sama sahabat. Ayo, sholat 2 rakaat yang bisa khusyuk 100% dari takbir sampai salam akan saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya Rasulullah? Hadiahnya rahasia dari saya, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar, senior sahabat ikut semua karena pengen dapat hadiah dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar lewat, Sayyidina Umar lewat, kalah. Sayyidina Utsman lewat, sampai Sayyidina Ali hampir menang. 2 rakaat khusyuk, sujud terakhir khusyuk. Begitu bangun dari sujud pengen salam, terlintas di pikiran Sayyidina Ali, apa ya hadiahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hilang hadiahnya. Jadi nggak ada yang mampu khusyuk 100% di dalam sholat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mah jangan lagi sholat, beliau yanam wa qalbuhu la yanam. Beliau tidur matanya pejem, hatinya kagak pejem. Hatinya kagak tidur. Di mana hati beliau? Hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan, apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah ketika seorang hamba berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, maka itulah khusyuk. Ada usaha ketika Allahu Akbar, usaha untuk khusyuk. Dapatnya di mana nih? Sedikit dapatnya. Itulah khusyuk seorang hamba. Betul nggak? Jadi Allah nggak tuntut kita buat khusyuk 100%. Tenang, Bapak Ibu sekalian. Berat nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak pernah kasih beban ke seorang hamba terkecuali dia mampu melewati beban tersebut. Apa yang membuat orang gagal di kehidupannya? Apa yang membuat orang itu berhenti di dalam kehidupannya? Apa? Kalah sama nafsu. Kalah sama nafsu. Adapun jasad hatinya dan pikirannya kuat. Allah ciptakan hati ini luas, lebih luas dari samudra. Kalau misalkan mau ditampung,
beban seluruh umat manusia sedunia di pikiran kita. Mampu gak? Mampu. Yang penting apa? Bersandarnya kepada yang punya dunia, yang punya manusia, yang punya pikiran. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa di sini pakai atof fa, nggak pakai atof waw? Kalau pakai atof waw, atof itu huruf penyambung. Di dalam ilmu bahasa Arab, huruf penyambung itu ada 10. Salah satunya ini waw dan fa. Di dalam ayat kun fayakun, itu pakai fa apa pakai waw? Pakai fa. Kalau pakai waw itu litartib. Waw punya makna litartib. Apa? Setelah ini. Saya taruh Ja'a Zaidun wa Umar. Datang Zaidun dan Umar. Zaidun dulu datang, setelahnya Umar. Tapi kalau fa itu lil ma'iyah, bersamaan. Ja'a Zaidun fa Umar. Zaidun datang bersama Umar. Jadi Allah kalau bilang kun, Allah bilang kun, itu bersamaan dengan ucapan Allah kun fayakun. Jadi apapun keinginan kita, apapun yang menjadi niat kita, ketika kita kembalikan kepada Allah, semuanya menjadi mudah. Yang berat itu yang kita lakukan tidak dengan ikhlas, itu yang berat. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan ikhlas, yang berat menjadi yang banyak menjadi sedih, yang jauh menjadi dekat. Saya cerita sedikit, saya cerita pribadi saya, jangan disebarin kemana-mana ya, cukup Bapak Ibu aja yang tahu. Saya itu sebelum pulang dari Hadramut, dari Yaman, kan saya udah sempat di sono. Saya itu sebelum pulang dari Hadramut, saya nikah dulu di sana Bapak Ibu. Saya dinikahkan sama guru saya Habib Omar bin Hafid yang suka datang ke Indonesia acara di Monas. Saya dinikahkan sama beliau. Namanya nikah tapi tidak resmi negara, seperti itu. Belum ada KUA-nya. Nikah siri, bukan nikah siri. Kalau nikah siri itu nikah sirih. Sirih, bukan siri, bukan daun siri, bukan. Nikah siri itu nikah dia nggak ada wali. Dia kagak ada wali atau nggak ada syahid, ada cacat di dalam rukun, itu namanya nikah siri. Tapi kalau saya tadi nikah sirri, bahasa Arab sirri itu sembunyi, diem, betul, diem. Nah, boleh, yang penting lengkap rukunnya. Ya kalau saya sih, abah saya bilang, abang saya tanya sama abang saya Husain. Abang saya ada 2 laki-laki. Abi boleh nikah lagi gak? Abang saya Husain bilang, Pak, kalau misalkan bikin ribut, ada pesantren ini 3 sampai ribut sama Umi, jangan lebih. Abang saya yang kedua bilang lagi, Abi boleh nikah gak? Aduh, jangan Bi. Umi keras. Umi orangnya keras. Pas tanya sama saya, Bagir, Abi boleh nikah lagi enggak? Saya bilang, boleh. Syaratnya 1, yang penting Abi sehat, saya bilang. Kalau adil pasti. Yang penting Abi sehat. Jadi orang jangan tua-tua lupa. Itu namanya tua-tua keladi. Saya takut dia nikah malah sakit. Nanti kalau sakit datangnya ke yang pertama, minta diurutin, minta dipijitin. Aduh, komplek ini saya jalan berapa kuat. Itu jangan kalau begitu. Tapi kalau emang nikah lagi buat Abi sehat, tafadhol. Mau 2, mau 3, mau 4, yang penting Abi sehat. Saya bilang begitu. Jadi kalau ada laki, suami udah pura-pura sakit-sakitan, coba tanyain bisikin, mau nikah lagi gak?
Itu yang nggak bisa jalan langsung lari. Insya Allah. Ya masing-masing tanyalah sama suaminya sendiri-sendiri. Saya terbebas dari ini pokoknya. Saya nggak ikut-ikut urusan ini mah. Sampai mana? Sampai mana tadi? Saya lupa. Siri. Saya nikah siri, kan bahas ikhlas tadi. Bahas yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Saya nikah siri, kemudian pulang. Saya pulang itu bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus. Nah ini orang-orang banyak belum tahu. Tapi saya udah halal hukumnya untuk bertemu dengan istri saya, udah sah. Cuma Allahumma belum ada ketetapan dari KUA kalau fulan dan fulana, saya dan istri saya menikah, belum. Akhirnya saya waktu pulang dari sana buat kesepakatan sama mertua saya. Sepakat nggak boleh berhubungan kecuali setelah acara resepsi. Resepsinya Oktober. Jadi dari Agustus ke Oktober, Agustus, September, baru ya Agustus, September, Oktober. Jadi ada 2 bulan kosong, nganggur. Sedangkan saya udah telepon-teleponan, saya sudah chattingan, udah ngebet. Tapi yang namanya ikhlas, Bapak Ibu sekalian, yang namanya cinta, segala sesuatu kalau dilandasi dengan cinta dan ikhlas, itu istri saya kan orang Kuningan, saya orang BSD. Perjalanan BSD Kuningan sekitar 4 jam sampai 4 jam setengah, hampir 5 jam. Belum lagi bensinnya, bolak-balik kalau saya pakai mobil Pajero 600.000. Belum lagi tolnya 300.000, 1 juta sudah sama ongkos buat supir. Ya enggak? Tapi karena cinta, karena ikhlas, 1 minggu saya bisa 2 kali ke Kuningan bolak-balik BSD, Bapak Ibu sekalian. Yang jauh jadi terasa padahal kemarin udah ngobrol, udah ketemu, tapi karena cinta, jadi bawaannya itu pengen balik lagi. Begitu juga kalau sholat, segala macam beban hidup ini kita jalani dengan ikhlas. Cinta sama yang memberi beban siapa? Allah. Maka semua permasalahan hidup, semua permasalahan kita akan kita lewati dengan sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Yang penting tahu tempat kembali siapa. Jadi ketika dapat beban, yang pertama difikirkan, yang pertama digundahkan, jangan mencari solusi dulu, jangan. Begitu dapat beban, kembalikan bahwa beban ini adalah milik Allah. Maka kepasrahan itu yang disebut dengan tawakal di dalam bahasa agamanya, itu akan mengantarkan kita untuk mudah mencari solusi masalah tersebut. Jadi seperti itu cara muamalah sama Allah. Cara bahasanya, cara bergaul sama Allah itu seperti itu. Nah, tahu. Jadi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian ada take, ada give namanya. Take and give. Ada ngambil, ada ngasih. Jangan mau Allah kasih terus. Jangan mau Allah nikmatin terus kemudian dia kufur nikmat, nanti akan Allah kasih hukuman. Allah akan kasih beban, Allah akan kasih masalah yang tidak ada solusinya. Sampai dia kebingungan, dia tinggalkan Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dia gak mau syukur, karena dia gak mau kembali kepada Allah. Dia kebingungan masalah, sampai karena masalah itu Allah buat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu kena sakitnya, barulah dia ingat kembali kepada Allah. Allah pengen ngajarin bahwa tidak ada tempat kembali yang paling tepat kecuali kepada saya, kata Allah. Masalah datang ke masjid, ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya tahu ini masalah Engkau yang memberi. Maka sebagaimana Engkau berikan saya masalah, maka berikanlah saya kekuatan untuk menyelesaikannya. Selesai.
keluar dari masjid tanpa kita sadari, Allah buka pintu, selesai. Allah buka pintu masalah itu. Jalan keluar Allah buka. Seperti itu. Ini udah jam 6.15. Kagak berasa sebentar lagi 5 menit lagi jam 6.20. Alhamdulillah. Selesai hutang saya sama Patri. Pak, 5 menit lagi. Ini jam 6.20 selesai atau jam 6.20 buka pertanyaan? Oh, buka pertanyaan. Dulu. Sebentar lagi deh, 5 menit lagi tanggung. Kemarin saya baru pulang dari Kuningan tadi malam Bapak Ibu. Saya sampai jam 1, istri saya tinggal di Kuningan cuma buat ngejar acara di Masjid Al-Hidayah. Jujur, sore Jumat, kemarin kan Jumat, sorenya saya habis ceramah di acara miladnya anak Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi kemarin itu acara milad kelahiran, mengenang kelahirannya Sayyidatuna Fatimah Zahra, pemimpin para perempuan nanti di hari kiamat. Di mana Sayyidah Fatimah ini ketika lewat Siratal Mustaqim, lewat di hari hisab, hari pertimbangan, akan terdengar suara dari langit, dari arusnya Allah, guddu basarkum tamur bintin Nabil Mustafa, tundukkan kepala kalian. Jadi Sayyidah Fatimah ini saking Allah muliakan dia, karena dia memuliakan seorang perempuan, dia memuliakan jati diri perempuan, sampai-sampai di hari kiamat Allah tidak izinkan mereka para laki-laki untuk melihat dirinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Satu kali Nabi bikin teka-teki. Nabi bikin teka-teki, ngomong sama sahabat, tahu gak siapa perempuan yang paling baik? Nabi sudah tahu bahwa jawaban ini yang tahu hanya Fatimah. Akhirnya sahabat Abu Bakar jawab salah, Sayyidina Umar jawab salah. Pulang sahabat-sahabat dengan bawa penasaran siapa perempuan yang terbaik itu. Akhirnya Sayyidina Ali tanya sama Sayyidah Fatimah, Fatimah, tahu gak kamu siapa perempuan yang baik itu? Perempuan paling baik itu siapa? Akhirnya Sayyidah Fatimah mengatakan, perempuan yang paling baik itu perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Itu perempuan yang baik. Sayyidina Ali ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, benarkah perempuan yang paling baik itu yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki? Apa jawaban Rasulullah? Innaha Fatimah. Tahukah kamu siapa perempuan itu? Dialah Fatimah Zahra. Itu. Seperti itu. Jadi panutan ibu-ibu ini Sayyidatuna Fatimah. Coba cari di YouTube, cari di Google gimana sejarah kehidupan Sayyidah Fatimah, ya. Seperti itu. Ya, boleh Pak, langsung aja dibuka pertanyaan. Saya mau tanya nih sebentar. Saya pernah bahwa bapak ibu kalau mau memondokkan tubuh-tubuhnya atau boleh saja di pondok pesantren Al-Husaini. Kalau yang di BSD Al-Husaini, mertua saya pesantrennya As-Sidqu namanya. Di Kuningan. Oh, ya. Kalau yang di Al-Husaini ini karena dia berdirinya tahun 89 dan belum direnovasi sampai sekarang, sudah direnovasi sedikit. Jadi bertahap. Sebagian bangunannya itu bisa dibilang bangunan dulu. Jadi ya ala kadarnya, padanya. Tapi kalau yang di Asikku, mertua saya baru 8 tahun. Pesantrennya hotel, Pak, bintang 5. Jadi makanannya prasmanan. Kemudian kamarnya AC. Wah, pokoknya saya gak mengecewakan, sudah. Ya, antri. Jadi setiap tahun itu mereka hanya menerima sekian santri. Laki perempuan. Kalau perempuannya tahun ini nggak terima, tapi tahun depan menerima banyak karena baru jadi bangunannya. Sejauh ini yang perempuan tinggalnya di rumah pengasuh. Rumah pengasuhnya besar, di atas itu untuk perempuan. Tapi tidak lagi ya. Ya, saya
Saya mondok di rumah mertua. Jadi saya mondok 8 tahun di tempat mertua, saya pesantren, saya belajar di situ, saya khidmah di situ sampai akhirnya diambil mantu sama guru saya. Alhamdulillah. Ah? Oh asik. Bu Dede mau membahas silakan. Boleh. Seperti yang kami katakan barusan bahwa Fatimah Al-Zahra itu tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Nah, bagaimana itu? Nah, penjelasan apa? artinya Maria gitu. artinya tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki, auratnya. Jadi Bu, kita laki-laki ini melihat perempuan selain wajah dan telapak tangannya, artinya kulit punggung, kulitnya langsung. Kalau begini kan tertutup. Saya melihat pundak ibu misalkan, haramkah saya? Enggak. Artinya kulit, selain kulit wajah dan telapak tangan, karena aurat perempuan itu yang jumhur ulama, mayoritas ulama, aurat perempuan itu wajah dan telapak tangan seperti aurat salat. Tapi sebagian ulama dan tidak kalah kuatnya pendapat mereka, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya. Yang pakai cadar seperti itu seluruh tubuhnya. Mata dibuka aurat udzur. Itu udzur. Kalau mata ditutup juga akhirnya nggak bisa jalan, Bu. Jadi yang dimaksud itu auratnya, kulitnya, atau yang menyerupai kulit. Contoh, pakai baju tapi nempel sama kulit. Nah ini kan sama aja kulit. Seperti itu. Jadi auratnya itu tidak pernah terbuka. Sayyidah Fatimah, Bu. Saya boleh cerita tentang Sayyidah Fatimah sedikit? Boleh? Saya takut makan waktu. Kalau boleh izin sama yang. Satu kali Nabi Muhammad ketika turun wahyu, wa in minkum illa wariduha, di dalam Al-Quran, tidaklah setiap dari kalian terkecuali akan lewat Siratal Mustaqim. Itu Bu, karena Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj diajak main sama Jibril ke Siratal Mustaqim. Begitu turun ayat itu langsung tergambarkan dengan jelas Siratal Mustaqim di hadapan wajah Nabi Muhammad. Menangis Nabi Muhammad, takut bukan akan dirinya, takut akan umatnya. Gimana ini umat saya? Menangis Nabi Muhammad begitu turun itu ayat, gemetar badannya Nabi Muhammad. Sahabat yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu berupaya untuk menenangkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar datang nenangin Nabi begini, dihibur Nabi Muhammad. Makin nangis. Sayyidina Umar datang, makin nangis. Sayyidina Utsman datang, makin nangis. Sayyidina Ali datang, makin nangis. Gak berhenti nangisnya Nabi. Sampai akhirnya Abu Bakar bilang, oh ini gak ada obatnya, gak ada yang bisa menghibur dia kecuali putri tercintanya. Siapa? Fatimah Zahra, bungsu, si bungsu. Sayyidah Fatimah itu bungsu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar perintahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, datang ke rumah Fatimah, panggil dia, sampaikan kepadanya bahwa ayahnya sedang menangis di masjid dan tidak ada satu sahabat pun yang mampu menenangkannya. Sayyidah Fatimah begitu, singkat cerita, dipanggil sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, keluar dari rumahnya. Bapak Ibu sekalian, Sayyidah Fatimah memakai baju, di situ diriwayatkan bajunya tidak kurang dari 20 tambalan. Jadi Sayyidah Fatimah, meskipun dia anaknya manusia paling mulia di dunia, anak yang makhluk paling mulia di dunia dan di akhirat, Sayyidah Fatimah itu Bapak Ibu sekalian bajunya cuma ada 2. Bahkan sampai pernah di kejadian Sayyidah Fatimah, kalau Sayyidina Ali keluar, Sayyidina Ali pakai bajunya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah di rumah cuma berselimut, nggak punya baju. Jadi kalau nanti Sayyidah Fatimah pengen keluar gantian, Sayyidina Ali masuk ke rumah, Sayyidah Fatimah pakai bajunya Sayyidina Ali pakai selimut. Sayyidah Fatimah, siapa dia? Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selimutnya yang dipakai untuk tidur sama suaminya, ketika kepalanya, lehernya ditutup, kakinya kelihatan.
Kalau kakinya ditutup, dada ke atasnya kebuka. Itu selimutnya Sayyidah Fatimah. Maharnya Sayyidina Ali waktu nikah 400 dirham, 4.800.000. Sepertiga buat beli perkakas, sepertiga buat beli wewangian, sisanya lagi buat hajat, buat sembelih kambing bagi-bagi ke orang. Siapa dia? Fatimah Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anaknya Rasul. Kita contoh. Jangan sekarang, oh bapak saya fulan, kakek saya fulan, saya harus dihormati, saya harus kaya sebagaimana bapak saya. Contoh Sayyidah Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah, tapi dia apa? Tidak sama sekali menuntut hak daripada orang-orang untuk memuliakannya karena bapaknya. Sampai di masjid sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatimah Zahra datang dengan cadar yang tertutup rapat. Nabi Muhammad yang sedang menangis mencium bau Fatimah dari kejauhan, kecium baunya. Karena Nabi itu punya kebiasaan pulang dari perjalanan, pulang dari peperangan, sebelum mandi, sebelum pulang ke rumah ketemu istri, lebih dulu datang ke Sayyidah Fatimah. Untuk apa? Mencium dahinya, mencium pipinya. Apa kata Nabi Muhammad ketika mencium Fatimah? Aku mencium bau surga di tubuhnya Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah begitu sampai di masjid, semua sahabat takbir. Nabi mencium bau Fatimah, berdiri Bapak Ibu yang sedang menangis, yang mana Abu Bakar tidak mampu menenangkannya. Berdiri Rasulullah SAW bergegas untuk mengambil tangannya, membawanya ke dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Rasul jatuhkan tubuhnya ke tubuhnya Sayyidatuna Fatimah, sebab seorang anak yang kehilangan ibunya dan bertemu dengan ibunya untuk meminum air ASI ibunya. Desakan tangisannya sedikit demi sedikit hilang. Saking apa? Saking begitu cinta dan butuhnya Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Boleh saya cerita lagi satu lagi tentang Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah itu Bapak Ibu sekalian lahir 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Sayyidah Fatimah 5 tahun sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi berarti umurnya 3 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi, ketika Nabi Muhammad memulai mendakwahkan agama Islam ini dengan cara terang-terangan, itu yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy itu kewalahan sama dakwahnya Nabi Muhammad yang tidak bisa dihentikan. Akhirnya mereka merembuk, ngomong, ini kita harus bikin Muhammad kapok ini. Apa yang mereka putuskan? Mereka memutuskan untuk menyembelih unta dan mengambil isi perutnya, dibiarkan 3 hari. Nanti ketika Muhammad masuk ke dalam Masjidil Haram, ketika dia sholat, pas posisi dia sujud, kita temparkan, kita tumpahkan ini kotoran, isi perut unta yang dibiarkan 3 hari. Kebayang baunya, dilemparkan ke tubuhnya Nabi Muhammad. Pada waktu yang sudah ditentukan, Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram melakukan tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Tepat ketika Nabi Muhammad sujud, datanglah seorang sahabat yang bernama Utbah bin Abi Mu'aid dengan membawa kotoran unta yang sudah dipersiapkan. Ditumpahkan kotoran unta tersebut di atas tubuhnya Nabi Muhammad SAW, sampai diriwayatkan tidak bisa dibedakan mana kotoran unta dan mana tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Tubuh mulia, Bapak Ibu sekalian. Tubuh yang ketika melewati Siratal Mustaqim, neraka Allah padamkan, neraka tidak berani berkobar karena menghormati Nabi Muhammad berjalan di atasnya. Dilempari kotoran unta yang begitu bau, begitu kotor, menjijikkan. Ada seorang budak melihat kejadian seperti ini. Budak ini terfikirkan di pikiran dia cuma satu, saya harus kasih tahu ini kejadian kepada Fatimah. Lari ini budak perempuan dari Masjidil Haram, bergegas ke rumahnya Sayyidah Fatimah dan mengatakan, "Lau ra'aiti ma fa'alu bi abiki ya Fatimah." Andai saja kamu lihat apa yang mereka lakukan, mereka perbuat kepada ayahmu, hai Fatimah. Sayyidah Fatimah mendengar jawaban daripada
anak seorang budak tadi, apa yang Sayyidah Fatimah umurnya berapa tahun berarti Pak? 8 tahun. Fatimah mungil dengan cintanya kepada orang tuanya, lari kecil dari rumahnya bergegas menuju Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan? Dia seka, dia pindahkan kotoran-kotoran yang berada di tubuh Nabi Muhammad dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menyeka air matanya yang tidak henti-hentinya menangis karena tidak tega melihat ayahnya, sambil mengatakan, ya abati, wahai ayahku, kenapa mereka lakukan ini pada tubuh muliamu? Apa yang kamu perbuat sehingga mereka menghinakanmu sedemikian rupa? Nabi Muhammad yang tadi sujud gak bangun-bangun karena merasa di tubuhnya dipenuhi dengan kotoran, merasakan daripada usapan tangan mungil kecintaannya putri Fatimah, mengangkat kepalanya, bergegas untuk menyelesaikan sholatnya. Apa yang terjadi? Menangis Nabi Muhammad SAW. Tangisannya Nabi Muhammad bukan karena apa yang dilakukan orang kaum kafir Quraisy kepadanya, bukan karena apa yang diperbuat daripada orang kafir Quraisy kepadanya. Tangisannya Nabi Muhammad karena tidak kuat mendengar daripada tangisan putri kecintaannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Begitu Nabi menyelesaikan salatnya, dipegang tangan anaknya karena ketika sujud tangannya nggak kena kotoran. Dipegang tangan anaknya dan tangan kanan Nabi Muhammad menyeka daripada air mata Sayyidah Fatimah. Apa yang Nabi katakan? La tabki ya binti, jangan menangis wahai anakku. La tabki ya binti, jangan menangis wahai anakku. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, betapa indah jalinan cinta antara Nabi Muhammad dengan putrinya. Maka begitu binasa, begitu kurang ajar mereka yang menghina anaknya Nabi Muhammad. Begitu kurang ajar mereka yang merusak pakaian putri Nabi Muhammad. Dengan cadar mereka, dengan pakaian mereka yang tertutup, mereka nodai Sayyidatuna Fatimah Zahra. Mereka pakai itu pakaiannya Sayyidah Fatimah untuk menghina daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Banyak sekarang kita lihat di TikTok, di Instagram, orang pakai cadar joget sana, joget sini. Orang pakai cadar jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Atasnya cadar, bawahnya baju yang ketat. Apa yang akan mereka katakan nanti kepada Nabi Muhammad di hari kiamat? Nabi Muhammad melihat mereka, Sayyidah Fatimah menangis. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat perempuan pakai sorban, pakai kerudung, dia pakai bajunya Islam, kemudian menghinakan agama Islam, menangis karena tidak tega. Dia tahu bagaimana perjuangan bapaknya menyampaikan jilbab, menyampaikan tutup aurat. Dia tidak tega. Maka ketika di hari kiamat Fatimah menangis, siapa yang pertama akan menangis untuk merespon daripada tangisan Fatimah? Rasulullah SAW. Mau ngomong apa dia di hadapan Rasul? Apa yang akan dia katakan kepada Nabi Muhammad? Maka ketika wajah itu diseka oleh Nabi Muhammad sambil mengatakan, jangan nangis wahai putriku, jangan nangis, jangan nangis. Nabi mengatakan kepadanya, wahai putriku, sesungguhnya akan sampai kenabianku ke seluruh penjuru bumi, sampai tidak ada satu rumah pun kecuali dia mengenal siapa Allah dan siapa aku, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, Sayyidah Fatimah. Jadi paham ya Bu, kira-kira menghormati aurat perempuan. Jadi perempuan juga kalau melihat laki-laki dosa, perempuan melihat laki-laki dosa. Pokoknya kaidahnya itu segala sesuatu yang dilihat dengan nafsu itu hukumnya haram. Segala sesuatu, ngelihat tembok nafsu haram. Ngelihat layar, kan yang diharamkan ngelihat aurat. Kalau saya ngelihat video di HP terbuka auratnya kemudian saya nafsu, haram nggak? Kan saya cuma lihat layar, saya nggak lihat aurat. Haram. Mau ngelihat apapun itu kalau pakai nafsu haram. Satu lagi ya, Pak Tri. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Tadi kan ibu-ibu, sekarang bapak-bapak dah biar adil. Orang mau nikah lagi juga harus adil, bertanya juga biar adil, satu dari bapak, satu dari ibu. Ayo Bapak, silakan. Silakan, siapa mau tanya? Ini Pak. Silakan.
Waalaikumsalam. Jadi udah dokternya jadi. Ustaz, saya tadi. Memang kalau ini kalau ada buat ini ada, kalau tidak buat ini sudah punya, kalau terkait dengan lain. Untuk dicintai Rasul ini, kalau benar ini yang saya. Sebab kalau kita sudah berbani membaca surat berbagi itu sudah berat rasanya. Kalau tidak ada yang lebih saja, sudah ada yang dengan surat. Jadi untuk bisa berdoa dan Allah hal ini dan Ustaz dan lagi tolong. Jadi jujur yang saya ini diberikan oleh Patri terasa dapat terasa baik. Ini saran. Saran aja. Saran. Ya, saya terima sarannya. Ya, saya terima sarannya Bapak. Terima kasih banyak atas sarannya. Ya, pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah? Untuk next time aja. Hal itu, hal yang disampaikan Pak Sri yang terhormat tadi, saya pernah merasakan hal itu juga Bapak. Saya bilang sama guru saya, kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan kita juga diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah. Saya tanya, mana dulu yang harus saya cintai, Allah apa Rasulullah? Saya bilang begitu. Karena saya menjadi janggal melihat begitu. Kadang kalau saya memfokuskan cinta saya kepada Rasulullah, saya lupa untuk mencintai Allah. Saya fokus di dalam syariat Allah, saya lupa untuk mencintai Rasulullah. Saya bingung. Maka guru saya bilang, ini pendapat guru saya, masing-masing orang boleh berpendapat, betul. Guru saya bilang sama saya, hikmah diutusnya utusan ke muka bumi itu untuk kalian cintai, yang mana dengan cinta itu akan mengantar kalian kepada cinta kepadaku, kata guru saya. Jadi di dalam sunnatullah itu Allah mengutus Rasul untuk mengenalkan Allah. Dan tidak mungkin para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai hati mereka kepada Allah kecuali melalui cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita. Sekarang Rasulullah tidak ada bersama kita. Maka ada yang namanya warasatul anbiya, warisannya para nabi. Siapa warisannya para nabi? Ulama. Saya tidak kenal Allah kecuali saya cinta kepada guru saya mengajarkan saya tentang Allah sehingga sampailah saya kepada Allah. Dan seperti itu seterusnya. Saya sampaikan tadi cerita tentang Sayyidah Fatimah, cerita tentang sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat lainnya. Itu semua untuk memotivasi kita menjadi guru di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Rasulullah. Itu pendapat saya. Masing-masing boleh berpendapat dan wajar ketika pendapat itu ada perbedaan pendapat. Karena memang dari dulu Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan Imam Hambal. Imam Hambal berbeda dengan Imam Hanafi. Akan tetapi biarpun mereka berbeda, tapi mereka saling menghormati. Seperti itu Pak Sri. Terima kasih banyak atas sarannya. Sudah cukup ya, kita cukupkan, kita tutup. Buka lagi Pak Tri. Saya curhat ini Pak, jujur, saya belum tidur dari tadi malam. Jujur. Saya pernah dengar di YouTube tentang pengijazahan sholawat
yang apabila kita amalkan, maka kalau kita akan satu maut, Rasulullah akan hadir membimbing kita ke satu maut. Itu salawatnya salawat al-Lil Qadar. Jadi tolong kami itu di YouTube, saya mau jam itu dijajahkan tentang salawat al-Lil Qadar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya jujur, saya tidak punya ijazah salawat al-Aliyil Qadar tadi. Saya tahu salawatnya apa, saya tahu. Cuma saya nggak punya ijazahnya. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad, bukan wirid yang lain. Ingat, salawat kepada Nabi bukan wirid yang lain. Kalau salawat kepada Nabi Muhammad, apapun bentuknya, bagaimanapun bacaannya, karena isinya hanya memuji Nabi dan bersalawat kepada Nabi, yang mana setiap dari umat Nabi Muhammad memiliki hak untuk mengambil sebab-sebab yang membuat mereka menjadi tumbuh cintanya kepada Nabi Muhammad, maka untuk amalan salawat dipersilahkan untuk dibaca sebanyak mungkin, apapun salawatnya. Tapi yang jadi masalah kalau wirid, contoh wirid sakram, Rotibul Haddad, Hizbul Bahar, ada itu wirid-wirid namanya. Nah, wirid-wirid ini ulama memberikan porsi kepada kita. Contoh seperti wirid sakram, satu hari tidak lebih 2 kali. Gimana Bib kalau kita baca satu hari sampai 15 kali, 20 kali? Kita minum obat ada dosisnya nggak? Kalau kelebihan dosis jadinya over. Sama, orang kalau wirid juga bakalan overdosis. Bohong Habib. Jujur, ada buktinya. Teman saya ngehatamin buku wirid satu hari sampai 5 kali. Begitu pulang dari depan makbarah, depan makam, gila Pak. Gila. Saya bin Fulan bin Muhammad SAW. Teriak begitu dia. Nah kan gila kayak begini, benar gak? Ada dosisnya. Tapi kalau buat sholawat, karena udah ada bahasanya, udah ada SK-nya dari Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada saya sebanyak mungkin apapun bentuk sholawatnya. Seperti itu Pak ya. Dah, saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Dan saya minta maaf beribu-ribu maaf atas kata-kata dan pendapat saya yang kurang pantas. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ahadan minna shadiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi jahi nabiyyika al-mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an mushahadatik wa mahabbatik وأمتنا على الكتاب والسنة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.